Sedang heboh berita Bupati Ane Ratnamustika kembali jadi sorotan usai tutup gereja di Purwakarta. Video joget di konser musik pun viral. Apa yang menjadi duduk perkara Bupati Purwakarta menyegel gereja? Apakah karena tekanan ormas? Semua akan kita bahas di video ini. Tonton video ini sampai habis. Bupati Purwakarta Ane Ratnamustika belakangan ini menjadi topik pembicaraan di sosial media, terutama Twitter. Video mantan istri Deddy Mulyadi ini yang tengah berjoget-joget di sebuah konser musik viral di sosial media. Momen itu diunggah oleh akun Twitter. Pada video itu, Bupati Ane terlihat asik berjoget. Salah satu komentar dari netizen menuliskan, habis joget-joget terbitlah penutupan gereja. Begitulah kelakuan Bupati Purwakarta Ane Ratnamustika setelah asik joget-joget, mesra dengan kelompok intoleransi di Purwakarta. Purwakarta, oh Purwakarta, nasibmu kini. Padahal sebelum Ane menjabat, Purwakarta ini sangat toleran di zaman Deddy Mulyadi. Kembali ramai Bupati Purwakarta Ane Ratnamustika kembali menjadi perbincangan publik bukan soal perceraiannya, namun soal aksi menyegel tempat ibadah gereja Kristen Protestan. Ketahui Bupati Purwakarta Ane Ratna menyegel rumah ibadah Kristen gereja di Desa Cigelam, Purwakarta. Ia menjelaskan bahwa penyegelan itu karena bangunan telah disalahgunakan. Mantan istri Deddy Mulyadi ini dengan lantang menyegel sebuah padepokan di gereja Cigelam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang diketahui sebagai tempat peribadatan umat Kristen Protestan. Penyegelan itu dilakukan pada hari Minggu. Alasan Ane untuk menutup tempat ibadah anggota Jemaat Kristen Protestan Simalungun atau GKPS Purwakarta ini karena tempat ibadah ini ternyata tidak memiliki izin atau izin resmi dan telah menimbulkan keberatan warga setempat. Hal ini pun membuat Bupati Purwakarta turun langsung untuk menyegel secara personal dan menutup tempat ibadah ini. Tentunya Bupati Purwakarta mengacu pada regulasi kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2022 tentang bangunan dan gedung. Dan dua hal ini terkait dengan urusan izin. Yang pertama, dokumen persetujuan bangunan gedung dan sertifikat fungsi. Penyegelan tempat ibadah ini pun mendapat perhatian satu Indonesia. Pasalnya penyegelan tempat ibadah ini seolah menunjukkan sentimen terhadap golongan tertentu. Viralnya berita soal penyegelan gereja ini pun sempat menjadi perbincangan di media sosial, termasuk warganet yang merasa penyegelan ini berlebihan dan malah menjadi tugas Bupati Purwakarta untuk diselesaikan. Konflik ini juga menyinggung banyak pihak, terutama umat Kristen yang merasa adanya diskriminasi terhadap agama mereka. Bupati Purwakarta berargumen penutupan tempat ibadah bersifat sementara sampai proses perizinan dipenuhi. Ini merupakan hal yang salah. Yang benar seharusnya biarkan mereka beribadah. Sebagai pimpinan, Bupati Purwakarta seharusnya membantu semua proses perizinan terpenuhi. Protes pun juga dilakukan oleh warganet lain. Banyak dari mereka yang menganggap Ane diboncengi oleh ormas yang anti agama lain. Bupati Purwakarta mengatakan, kita bersyukur langkah penyegelan bangunan bisa ditempuh dengan semangat kebersamaan untuk menjaga suasana kondusif di Purwakarta. Semua pihak yang terlibat bersikap sangat bijaksana, kata Bupati Purwakarta Ane Ratnamustika. Bupati Purwakarta Ane Ratna menyebutkan penutupan bangunan itu bersifat sementara sampai semua proses perizinan dipenuhi, seperti bukti persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi atau SLF. Menurut Bupati Purwakarta, penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah atau dengan sebutan SKB 2 Menteri. Bupati Purwakarta berharap agar penutupan atau penyegelan bangunan tersebut tidak disalahpahami atau sengaja disalahartikan, sebab yang ditutup bukanlah tempat ibadah melainkan sebuah bangunan tak berizin. Ia mengatakan yang kami segel adalah bangunan tak berizin yang disalahgunakan. Bangunan itu melanggar izin pemerintah daerah dan melanggar peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
Bupati Purwakarta pun mengatakan bangunan tersebut disalahgunakan oleh sejumlah anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun, Purwakarta, yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Penutupan bangunan itu merupakan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Pemkab Purwakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Menurutnya, keputusan menutup bangunan tak berizin yang disalahgunakan menjadi rumah ibadah itu dilakukan untuk menghindari terjadinya keresahan sosial yang sudah mulai bermunculan. Menurut Kepala Kantor Kemenak Purwakarta, Sofian, para jemaat yang melakukan kegiatan peribadatan di bangunan itu mengakui tidak mengantongi izin, baik dari lingkungan setempat maupun pemerintah terkait rumah peribadatan. Sofian mengatakan jika melanggar peraturan SKB 2 Menteri terkait pendirian rumah ibadah, maka sementara kegiatan itu harus diberhentikan untuk menghindari kesalahpahaman dan memicu konflik horizontal di antara masyarakat. Meskipun demikian, kata dia, pihak telah menyiapkan solusi dan rekomendasi agar jemaat tetap bisa melaksanakan ibadahnya. Sofian mengatakan kami menyarankan agar mereka bisa beribadah ke gereja-gereja lain yang perizinannya sudah dipenuhi, katanya. Kalau seperti itu argumennya, menurut saya harus adil. Jadi semua jemaat yang melakukan kegiatan peribadatan di bangunan yang tidak mengantongi izin, tanpa memandang itu agama mayoritas atau minoritas, seharusnya tidak diperbolehkan. Tapi kenapa ini hanya berlaku untuk agama minoritas? Salah satu netizen mengatakan silakan segel semua gereja yang tidak memiliki izin yang sah, sesuai dengan SKB 2 Menteri. Tapi jangan hanya berani menyegel gereja saja. Tidak tegas semua rumah ibadah yang tidak mempunyai izin. Janganlah tunduk pada ormas radikal hanya demi popularitas politik. Tak hanya menyindir soal ormas, warganet lain pun ikut mengungkap nasib minoritas di Indonesia. Kita bisa melihat sejak Purwakarta ditinggal oleh Kang Deddy Mulyadi, Purwakarta menjadi menyedihkan. Rumah ibadah yang disegel atau ditutup adalah tempat ibadah Gereja Kristen Protestan Simalungun, Purwakarta selama 2 tahun. Padahal tugas Bupati dalam PBM nomor 9 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 poin E menerbitkan IMB rumah ibadah bukan menyegel rumah ibadah. Tugas Bupati Purwakarta adalah menerbitkan IMB rumah ibadah, bukan menyegel rumah ibadah. Ada indikasi Bupati Purwakarta tunduk dengan tekanan-tekanan kelompok-kelompok radikal. Itu saja opini saya hari ini. Jadi apa opini kalian tentang perkara penutupan yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta terhadap gereja? Apakah betul ini ada tekanan dari ormas? Tuliskan semua di kolom komentar. Dan menurut kalian apa penyebab kecenderungan atau keinginan untuk menutup dan menyegel rumah agama atau rumah ibadah minoritas? Tuliskan opini kamu di kolom komen. Pastikan Anda menekan tombol like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex saat